Halo, nama saya Zakir Haris Abdullah. Saya akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi atau MTSI. Yang pertama, pentingnya siklus hidup sistem dalam pengembangan sistem informasi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan bergantung pada teknologi, pengembangan sistem informasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan bagi banyak organisasi. Salah satu konsep penting dalam pengembangan sistem ini adalah siklus hidup sistem atau System Development Life Cycle yang biasa kita sebut SDLC. Siklus hidup sistem adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, menguji, dan menerapkan sistem informasi. Dalam konteks manajemen teknologi sistem informasi, memahami dan menerapkan SDLC dengan benar sangatlah penting. Yang pertama, SDLC memberi struktur dan metodologi yang jelas dalam pengembangan sistem. Dengan adanya tahapan yang terdefinisi dengan baik seperti analisis, kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, pemeliharaan, tim pengembang dapat bekerja lebih terorganisir dan efisien. Hal ini mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa setiap aspek dari sistem diperhatikan dengan sesama. Kedua, SDLC membantu dalam manajemen risiko. Dengan melakukan analisis kebutuhan di awal proyek, organisasi dapat mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan yang mungkin akan muncul. Ini memungkinkan manajer proyek merencanakan strategi mitigasi risiko yang efektif, sehingga mengurangi kemungkinan kegagalan proyek. Ketiga, siklus hidup sistem memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Melalui iterasi dan umpan balik yang berkelanjutan, pengembang dapat menyesuaikan sistem agar lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis teknologi. Ini sangat penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis, di mana kebutuhan teknologi dapat berubah secara cepat. Keempat, SDLC mendukung pengelola sumber daya yang lebih baik. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan proyek yang terstruktur, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya manusia, waktu, anggaran dengan lebih efisien. Ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu. Yang terakhir, siklus hidup sistem memfasilitasi pemeliharaan dan peningkatan sistem di masa depan. Dengan dokumentasi yang baik dan proses terstandarisasi, tim IT dapat dengan mudah melakukan perbaikan atau peningkatan sistem tanpa harus memulai dari awal. Ini memastikan bahwa sistem tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Secara keseluruhan, siklus hidup sistem adalah elemen krusial dalam manajemen teknologi sistem informasi. Dengan menerapkan SDLC, organisasi dapat memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, deskripsi mengapa otomasi perkantoran menjadi sangat penting dalam era digital saat ini, karena ada beberapa alasan utama. Yaitu yang pertama, efisiensi dan produktivitas. Otomatisasi perkantoran memungkinkan tugas-tugas rutin dan berulang seperti pengelolaan data, penjadwalan, pengelolaan dokumen dilakukan dengan cepat dan akurat. Hal ini membebaskan waktu karyawan untuk fokus pada tugas-tugas lainnya yang lebih strategis dan kreatif, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua, pengurangan kesalahan manusia. Dengan mengotomatiskan proses, risiko kesalahan manusia dapat diminimalkan. Sistem otomatis dapat menjalankan tugas dengan konsistensi dan presisi yang tinggi, yang sangat penting dalam pengelolaan data dan informasi sensitif. Ketiga, alasannya itu penghematan biaya. Meskipun investasi awal dalam teknologi otomatisasi mungkin tinggi di awal, dalam jangka panjang, otomatisasi dapat mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual untuk tugas-tugas rutin seperti penjalanan yang tadi. Lalu keempat, ada aksesibilitas dan kolaborasi. Otomatisasi perkantoran seringkali melibatkan penggunaan teknologi berbasis cloud yang memungkinkan akses data dan dokumen dari mana saja dan kapan saja. Ini mendukung kolaborasi yang lebih baik
di antara tim, terutama dalam lingkungan kerja yang semakin mengadopsi model kerja jarak jauh atau hybrid. Yang kelima itu ada keamanan dan kepatuhan. Sistem otomatis dapat dirancang untuk mematuhi standar keamanan dan regulasi yang ketat, memastikan bahwa data perusahaan atau informasi pelanggan dilindungi dengan baik. Ini juga membantu dalam pelacakan dan audit yang lebih mudah, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dan terakhir, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan otomatisasi, data dapat dikumpulkan dan dianalisis secara real time, memberi wawasan yang lebih cepat dan akurat kepada manajemen. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, yang sangat penting dalam lingkungan bisnis dan yang kompetitif. Secara keseluruhan, otomatisasi perkantoran adalah kunci untuk tetap kompetitif dan relevan dalam era digital. Dengan memanfaatkan teknologi ini, organisasi meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dan memberi nilai lebih kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, jelaskan mengenai IRM dalam organisasi dan contohnya. IRM atau Information Resource Management atau manajemen sumber daya informasi adalah pendekatan strategis dalam mengelola informasi sebagai aset penting dalam organisasi. IRM berfokus pada pengelolaan informasi secara efektif untuk mendukung tujuan bisnis dan operasional. Selanjutnya, penjelasan mengenai peranan IRM dalam organisasi. IRM atau Information Resource Management atau manajemen sumber daya informasi adalah pendekatan strategis dan sistematis untuk mengelola informasi sebagai aset penting dalam suatu organisasi. IRM mencakup serangkaian proses dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung tujuan bisnis dan operasional organisasi. Komponen utama IRM yaitu pengumpulan informasi. Proses mengidentifikasi dan memperoleh data yang relevan dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Lalu komponen kedua yaitu penyimpanan dan pemeliharaan. Menyimpan data dalam format yang terstruktur dan aman, serta memastikan bahwa data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh pihak berwenang. Komponen ketiga, pengolahan analisis. Mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui berbagai teknik analisis, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Komponen keempat IRM yaitu distribusi dan akses. Memastikan bahwa informasi yang tepat tersedia bagi orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi. Lalu komponen terakhir yaitu keamanan dan kepatuhan. Melindungi informasi dari akses yang tidak sah dan memastikan bahwa pengelolaan informasi mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Tujuan IRM yaitu meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Tujuan kedua yaitu mengurangi risiko, mengelola risiko terkait keamanan dan kepatuhan informasi. Tujuan ketiga, mendukung inovasi, memanfaatkan informasi untuk mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif. Tujuan keempat, memastikan keberlanjutan, menjamin bahwa informasi dikelola dengan cara yang mendukung keberlanjutan jangka panjang organisasi. Dengan IRM, organisasi dapat memastikan bahwa informasi dikelola sebagai aset strategis dan memberi nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Contoh penggunaan IRM di perusahaan retail. Dalam sebuah perusahaan retail, IRM dapat digunakan untuk mengelola data pelanggan, inventaris, dan penjualan. Dengan sistem IRM yang baik, perusahaan dapat menganalisis tren pembelian pelanggan dan mengoptimalkan stok barang, sehingga meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya penyimpanan. Contoh IRM di lembaga keuangan, yaitu IRM membantu dalam pengelolaan data transaksi informasi nasabah. Ini memungkinkan bank untuk menawarkan layanan yang lebih personal dan responsif, serta memastikan kebutuhan terhadap regulasi keuangan dan perlindungan data. IRM pada pemerintahan digunakan untuk mengelola data penduduk, layanan publik, dan kebijakan.
pengelolaan informasi yang baik, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, IRM adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa informasi dikelola sebagai aset strategis yang mendukung keberhasilan organisasi. Dengan penerapan IRM yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pengambilan keputusan. Sekian jawaban UAS dari saya. Terima kasih.